bakal ngebahas hal-hal terkini. Wah, apa tuh? Kita tahu sendiri kan, ini tuh di masa Covid kayak gini tuh banyak banget hal-hal yang terdampak. Nah, salah satunya adalah pendidikan. Betul, Bang. Dimana pendidikan atau pembelajaran sekarang ini tuh dilakukan secara online. Tapi nih banyak banget nih, ada yang pro dan juga ada yang kontra. Nah, makanya kita bakal bahas di sini mengenai pendidikan online. Nah, tapi nggak hanya itu, kita juga bakal ngebahas tentang pendidikan dan wanita. Karena kita kan wanita gitu loh, Ya, tapi bener. kita juga kuliah. Nah, makanya kita bakal bahas juga mengenai pendidikan wanita. Langsung aja nih, bagaimana sih pendapat kamu mengenai pendidikan dan wanita? Pendidikan dan wanita ya. Mengenai hal tersebut tuh banyak banget nih, mengenai perempuan nih, banyak banget stereotip bahwa perempuan itu harus kalem, harus nurut, terus harus dipimpin lah gitu. Karena fitrah perempuan itu sebagai istri yang ngurus suami dan anak kan ya. Maka dari hal tersebut tuh banyak banget nih pemikiran bahwa ngapain sih perempuan sekolah tinggi-tinggi kalau ujungnya cuma ngurus rumah sama anak, sama suami gitu. Betul banget nih, aku tuh kayak banyak banget tuh yang ngomen gitu loh. Aku kan kuliah gitu, tapi mungkin karena aku juga berasal dari kampung ya, banyak yang kayak seumuran aku tuh nggak lanjutin sekolah gitu, mereka langsung kerja. Apalagi aku lulusan SMK kan gitu, banyak yang bilang, kenapa sih kamu kuliah lagi gitu, kenapa sih kamu sekolah, atau kenapa sih kamu mau berpendidikan lagi, padahal kamu bisa aja tuh langsung kerja gitu. Karena aku kan lulusan SMK gitu. Nah, iya sih, kayak aku tuh ya kadang sedih juga kalau dengar hal itu. Benar banget, banyak yang ngeremehin tentang pendidikan untuk wanita. Karena mereka berpendapat bahwa ujung-ujungnya kita nantinya juga masuk dapur, Iya, ujung-ujungnya ngurus anak, Iya. ujung-ujungnya juga ngurus suami, dan suami yang bakal ngenafkahin kita gitu kan. Iya, itu sih sangat disayangkan pemikiran kayak gitu ya. Padahal pendidikan itu hak semua orang loh, bukan untuk laki-laki aja gitu. Apalagi pendidikan itu kan bisa meningkatkan derajat wanita Betul. menambah wawasan yang lebih luas juga kan. Bahkan bisa membantu ekonomi keluarga nanti gitu loh. Apabila punya pendidikan tinggi kan pasti punya pekerjaan yang bagus nantinya. Gitu loh. Nah, aku tuh kayak berpikir kan gini, kayak ya udah deh, aku tuh kan lulusan SMK, ya udah aku kerja. Tapi kayak kenapa sih aku harus kayak berpendidikan lagi? Tapi aku pikir-pikir, itu tuh pendidikan itu bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Apalagi itu di zaman kayak gini nih, itu kita nggak tahu nih masa depan atau kehidupan kita ke depannya kayak gimana kan. Iya sih. Bisa jadi kita sudah berkeluarga, nanti bisa aja kita cerai sama suami kita, bisa aja kita ditelantarkan atau gimana gitu. Nah, tapi dengan adanya pendidikan kayak gini, kita bakal mudah tuh nanti masuk di dunia pekerjaan, bakal mudah mencari uang. Iya, benar. Apalagi nanti misalnya kita punya anak dan suami kita mungkin aja nggak mau bertanggung jawab lagi sama anaknya ini. Makanya dengan pendidikan ini kita bisa bekerja sesuai dengan apa yang kita inginkan dan bisa mendanai orang tua kita, keluarga kita, atau anak kita. Iya, dalam pendidikan kita bisa mandiri kan ya. Karena Betul. hidup tuh nggak bisa selalu bergantung pada orang lain ya. Betul. Terus nih, kalau kita punya pendidikan nih sebagai perempuan mengenai urusan dapur nih ya, misalnya kalau kita punya pendidikan kan wawasan kita tuh jadi luas gitu loh. Betul. Jadi kita bisa nentuin nih makanan atau masakan apa yang bagus untuk gizi anak dan suami kan ya. Terus nih kita nanti kan pasti jadi ibu. Sedangkan ibu itu sebagai pendidik pertama bagi anak kita. Gitu loh. Jadi penting banget sih pendidikan ini bagi kita perempuan. Jadi kayak walaupun misalnya nanti kita ke depannya nggak kerja lagi atau nggak pokoknya nggak ngelakuin hal di luar lapangan, paling nggak kita bisa nerapin pendidikan itu ke anak kita. Nah, itu ya maksudku. kan. Iya, benar banget. Kayak di zaman sekarang ini kayak udah nggak ada lagi deh kayak batasan gitu loh antara wanita sama laki-laki. Iya, benar. Karena menurut aku wanita maupun laki-laki bebas deh mereka tuh berprestasi. Di zaman sekarang tuh banyak kan wanita-wanita yang berprestasi. Iya, seperti Ibu Megawati tuh, mantan Mantan presiden kita. presiden kan, makanya Iya. kayak wanita tuh udah nggak ada lagi tuh istilahnya cuman di dapur, cuman ngurus anak, nggak ada. Kita semuanya bisa berprestasi, Benar. guys. Jadi bagi kalian tuh yang kayak punya pemikiran bahwa
wanita itu nggak harus sekolah tinggi-tinggi, nggak harus berpendidikan tinggi-tinggi. Kayaknya kalian harus buka pikiran kalian bahwa pendidikan itu bukan untuk orang lain, tapi pendidikan itu untuk diri kita sendiri, untuk masa depan kita, dan untuk kehidupan kita yang lebih nyaman dan baik ke depannya. Bener banget guys. Jadi itulah pembahasan kami mengenai pendidikan dan perempuan nih. Kami jeda dulu ya, nanti pembahasan selanjutnya yaitu tentang pendidikan online. Hai, balik lagi di acara Ngobrol Informatif bareng aku Sia. Dan aku Nova, Ngobrol Informatif. selalu ada manfaatnya. Nah, kali ini Nov, kita bakal ngebahas tentang pembelajaran online. Bener banget. Nah, gimana sih perasaan kamu nih selama kita kuliah online? Kalau perasaan aku sih ya sedih banget sih sama keadaan sekarang. Terus mengenai kuliah online tuh masih kurang terbiasa gitu loh. Iya sih ya, kita harus terbiasa. Iya Tapi sih. kalau menurut aku, kita mau nggak mau ya harus terbiasa gitu. Iya makanya. Nah, langsung aja kita bahas nih berita-berita mengenai pembelajaran secara online. Apa tuh? Nah, berita pertama nih, aku ada artikel, kalau belajar online jadi permanen, setuju atau enggak? Wah, kalau aku sih nggak setuju ya. Karena aku rasa kuliah online itu kurang efektif loh. Apalagi untuk orang-orang di desa itu kan masih ada yang kesulitan untuk mengakses internet. Terus nggak semuanya punya gadget untuk anak-anak sekarang gitu loh. Kalau menurutmu gimana? Kalau aku sih, maaf ya, aku nggak setuju sama pendapat kamu. Karena seperti aku bilang tadi, mau nggak mau kita harus terbiasa dengan keadaan seperti sekarang ini. Jadi, walaupun itu permanen, ya kita udah harus terbiasa gitu kalau menurut aku. Oh gitu ya. Ya pendapat orang pasti beda-beda Iya ya sih. mengenai hal tersebut. Makanya aku bilang tadi kan, bahwa mengenai pendidikan online atau pembelajaran online itu ada yang pro dan juga ada yang kontra. Iya, Jadi nggak benar. masalah gitu. Lanjut ke berita kedua. Sekolah tatap muka saat pandemi, ada yang setuju juga ada yang menolak. Kalau kamu gimana? Kalau aku sih ya tentu saja setuju tatap muka. Karena yang tadi aku bilang kan kuliah online itu kurang efektif. Terus menurut aku kalau untuk kuliah tatap muka sebenarnya masih bisa, tapi kita harus mematuhi protokol kesehatan. Kalau maaf ya, kalau aku itu nggak setuju ya sama kuliah tatap muka, karena mengingat bahaya COVID ini benar-benar kayak nggak bisa disepelekan gitu. Jadi aku nggak setuju kalau misalnya saat pandemi ini itu pembelajaran secara tatap muka, karena kita nggak tahu fisik orang gimana kan. Nanti kalau misalnya kejadian atau COVID itu makin banyak ya mungkin akan tambah menyesal lagi ngelakuin pembelajaran secara tatap muka. Iya sih, benar sih. Tapi ya pendapat orang kan beda-beda. Iya, itu Kayak tadi. penonton kita bisa aja juga kan kayak berpendapat beda-beda. Jadi kalau misalnya kalian punya pendapat yang berbeda, komen di bawah ya kan. Komen guys. Lanjut ke berita ketiga, ini ada berita pembelajaran online di era pandemi adalah tantangan yang mendewasakan. Gimana menurut kamu? Menurut aku ya bener sih mendewasakan ya. Karena dengan keadaan ini nih kita jadi harus lebih kreativitas, terus lebih mengasah skill, dan kita jadi harus meningkatkan kualitas diri loh. Terus dengan hal tersebut tuh kita jadi lebih mengetahui tentang teknologi sekarang. Betul sih, aku kalau ini setuju. Memang benar nih, karena COVID ini, karena pembelajaran secara online ini tentunya itu mendewasakan diri karena kita kayak nggak pernah ada persiapan mengenai hal ini. Tentang kejadian luar biasa ini nggak pernah kita siapkan kan. Kita pasti dulu tuh cuma membayangkan gimana nih kalau misalnya pembelajaran tuh semua dialihkan secara online, tapi cuma pikiran kita. Iya. Tapi ternyata nih di tahun Kejadian, 2020 ini kejadian, benar-benar jadi kejadian. Jadi itu mengubah pola pikir kita dan Iya, tentunya benar. membuat kita jadi lebih mandiri di saat pembelajaran kayak gini. Iya. Kayak mencari informasi sendiri, terus belajar mandiri sendiri dan lain sebagainya ya kan. Betul banget sih, aku setuju kalau tantangan ini tuh mendewasakan. Benar sih guys. Nah guys, komen ya guys kalau misalnya kalian tuh punya pendapat atau misalnya kalian nggak setuju dengan pendapat kami, komen aja di kolom komentar supaya kita lebih
acara ini tuh biar aku dan kamu itu bisa sama-sama berinteraksi. Kita cari jalan tengahnya, guys. Bener banget. Nah, jadi guys, acara kami sampai di sini. Jangan lupa kalian like, Komen. biar kami bisa lanjut terus nih ke episode selanjutnya. Karena like dan komen kalian sangat berharga bagi kami. See you next episode. Bye-bye.